A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih bisa berkesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di 10 hari kedua. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita nantikan syafaatnya di hari pembalasan kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sepenggal kita telah perdengarkan surat Al-Alaq ayat 1-5 yang disampaikan oleh malaikat Jibril dahulu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika wahyu pertama kali, yaitu 17 Ramadan turunnya Al-Quran, yang kita sebut dengan Nuzulul Al-Quran. Dari kisah surat ini kita mengenal bahwa dahulu Nabi Muhammad sering sekali berada di Gua Hiro untuk menyendiri, istilahnya menenangkan hati, karena kaumnya pada saat itu tidak mengikuti beliau atau masih pada istilahnya menyembah selain Allah. Jadi Nabi Muhammad untuk menenangkan hati, beliau sering berada di Gua Hiro. Di sana ketika itu malam, Nabi Muhammad kaget, terkejut mendengar gemerincing dan melihat cahaya putih yang ternyata adalah malaikat Jibril yang mendekap beliau di dalam gua dan menyampaikan Iqra, Iqra ya Muhammad sampai 3 kali. Nabi Muhammad yang pada waktu itu tidak bisa membaca dan menulis, dia menjawab, saya tidak bisa membaca dan menulis. Tapi akhirnya Nabi Muhammad mengikuti dari ajakan malaikat Jibril, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat. Beliau menirukan. Sesampainya di situ Nabi Muhammad pulang dan masih ketakutan, meminta istrinya Khadijah untuk menyelimuti beliau sambil bercerita kejadian yang dialami di dalam gua. Siti Khadijah kemudian mendatangi pamannya dan menceritakan kejadian tersebut. Pamannya pada waktu itu langsung bisa mengetahui bahwa Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi nabi dan menerima wahyu Allah yang pertama kali, yaitu surat Al-Alaq 1-5 untuk menjadi wahyu pertama dan menjadi Quran sebagai pedoman umat Islam sampai sekarang. Kemudian pada waktu itu, pada tanggal itu juga kita mengetahuinya sebagai hari lahirnya Al-Quran yang disebut Nuzulul Quran. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sedikit cerita tentang malam Nuzulul Quran atau malam turunnya wahyu pertama kali. Mungkin dari cerita yang kami sampaikan bisa diambil hikmahnya bahwa Allah benar-benar menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca dan menulis agar menjadi motivasi bagi kita bahwa kita harus selalu belajar dan belajar. Kemudian kenapa Al-Quran sebagai pedoman kita? Karena di dalam Al-Quran terdapat semua tuntunan hidup, tuntunan kita sebagai manusia untuk menuju
ridhonya Allah juga. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat menunggu buka puasa. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.